Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, ashhadu an la ilaha illallah wahdah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan beberapa nikmat, bahkan berjuta-juta, miliaran, triliunan nikmat-nikmat kepada hamba yang ada di muka bumi ini. Terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Pemirsa RCTP Langkah Padane yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung sepanjang zaman, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa RCTP Langkah Padane rahimakumullah, siapakah yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat? Siapakah hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan yang besar ketika di surga? Siapakah hamba Allah, makhluk Allah yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan surganya? Yakni merekalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di dalam hatinya ada keimanan teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa iman kita yang kuat akan menyelamatkan kita hidup di akhirat kelak. Pemirsa RCTP Langkah Padane yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu ibarat mutiara, sebagaimana yang sudah didendangkan oleh grup Raihan yang bunyinya, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Begitu pentingnya seorang hamba memiliki keimanan kuat. Karena apa? Orang yang punya iman yang kuat, walaupun hanya sebesar biji zarah, ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa RCTP Langkah Padane yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu iman? Apa sebenarnya makna dari iman itu? Sebelum kita menjelaskan tentang makna definisi iman, kita melihat fenomena yang ada di zaman sekarang. Akidah-akidah kita, jangan sampai keimanan-keimanan kita jangan sampai digadakan, jangan sampai digadekan oleh yang namanya kenikmatan-kenikmatan dunia semata. Iman kita hanya digadaikan oleh sepeser uang, sepeser rupiah. Iman kita jangan sampai dijual belikan oleh hal apapun, karena keduniaan, hal-hal duniawi tidak akan bisa menyelamatkan kebahagiaan kita kelak di akhirat. Pemirsa RCTP Langkah Padane yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman yang era globalisasi ini, di zaman yang memang alat-alat teknologi semakin canggih,
hendaknya kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjaga diri kita, keimanan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kehidupan kita sengsara kelak di akhirat. Jangan sampai dengan media sosial kita diperbudak, jangan sampai oleh media kita dijadikan sebagai alat untuk memperdaya hawa nafsu kita, hingga keimanan kita akan merasa surut, hingga keimanan kita akan merasa kosong, hampa. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa RCTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya iman itu adalah meyakinkan kita dalam hati dan mengikrarkan, mengikrarkan dengan lisan. Pemirsa RCTP Lakapadane yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Pemirsa Mutiara Kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disinggung tadi, bahwa makna iman menurut Imam Al-Jurzani mengatakan, iman adalah tasdiqu biqalbi wa iqrarul bislisan, meyakinkan dalam hati dan mengakui dengan lisan. Sebagaimana juga yang sudah diutarakan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Safina, yakni kitab Kasyifatus Saja, mengungkapkan bahwa makna iman adalah tasdiqu bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan, membenarkan dengan apa-apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakinkan bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban yang datang dari Allah melalui Rasulullah SAW. Nah, inilah yang harus kita imani. Inilah apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wajib kita imani bersama. Pemirsa Mutiara Kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman adalah sebuah tonggak dalam kehidupan manusia. Iman adalah sebuah tameng untuk kita melangkah dalam keseharian hidup-hidup kita di dunia yang fana ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan mentaukidi dan juga memakai sumpah dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia, sesungguhnya makhluk Allah, lafi khusrin, yakni ada dalam kerugian, rugi di dunia maupun rugi di akhirat kelak. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Inilah janji Allah, sumpah Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Hadirin pemirsa RCTP Lakapadane yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril di dalam kitab Arba'in Nawawi tentang makna dari iman. Ya Rasulullah, apa arti dari iman? Apa definisi dari iman itu? Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Yang namanya iman itu adalah engkau beriman, meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan kepada malaikat-malaikat Allah, meyakinkan kepada kitab-kitab Allah, meyakinkan kepada Rasul-Rasulullah, meyakinkan kepada hari kiamat, bahkan meyakinkan kepada qada dan qadar, baik jelek maupun bagusnya. Inilah makna atau definisi dari kata iman. Ketika kita iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasulullah, bahkan kepada hari akhir, juga iman kepada qada-qadar, kita tidak hanya mengucapkan lewat lisan doang, tapi kita meyakinkan sekaligus mengamalkan iman-iman tersebut, rukun iman tersebut dengan penuh hati, dengan ikhlas. Pemirsa RCTP Laka Padane rahimakumullah. Di dalam surat Al-Bayyinah wa alam bimuradih, yang artinya bunyinya juga innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah golongan-golongan orang yang baik-baik di antara makhluknya. Khairul bariyah, sebaik-baik hamba Allah, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Mereka akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka akan dijanjikan, dikasih, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang mengalir di bawahnya bengawan-bengawan yang begitu indah. Pemirsa RCTP Laka Padane rahimakumullah, kami akan lanjut pada segmen berikutnya. Dalam ilmu sorof dijelaskan bahwa lafadz iman masdar ghair mim dari kata amana yu'minu imanan. Sulasi Muazzid Naul Awal bab pertama, amana yu'minu imanan. Pemirsa RCTP Laka Padane rahimakumullah. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang wajib kita yakini, yang jumlahnya ada 20, dan yang mustahil ada 20, dan sifat jaiznya ada 1. Allah wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat irada ilmu hayat. Allah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Yang kedua adalah kita mengimani kepada malaikat-malaikatnya Allah, yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui sebagai seorang mukallaf akil balik, mengimani malaikat yang 10. Dan yang ketiga adalah kita mengimani, meyakini kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari adalah kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada 4, yakni Al-Quran,
Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Pemirsa RCTP Lakapadane yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor keempat adalah kita meyakini kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlahnya ada 25. Yang kelima, kita iman, meyakini dan mengikrarkan lisan kita itu kepada hari akhir, hari kiamat, bahwa kita wajib hari kiamat akan tiba saatnya, namun kita tidak tahu kapan dan di mana dan waktu kapan. Namun di dalam kitab-kitab menjelaskan bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat, namun tidak dijelaskan tanggal, tahun, dan waktunya saja. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar, baik yang buruk maupun yang jelek, kita harus meyakini, kita harus meyakinkan, kita harus mengikrarkan bahwa ini qada baik, ini qadar baik, ini qada buruk, ini qadar buruk, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita terkena musibah ataupun kita terkena kenikmatan-kenikmatan, itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai mengeluh, jangan sampai kita tidak beriman bahwa oh ini tuh dari Allah, ini tuh bukan dari Allah, itu, dan jangan sampai kita mengeluh dengan apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa RCTP Lakapadane yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intisari dari materi kami adalah bahwa iman itu terbagi 5 macam sesuai yang sudah diutarakan oleh Imam Al-Jurjani. Yang pertama adalah iman matbu, yakni iman para malaikat. Yang kedua adalah iman maksum, imannya para nabi. Yang ketiga adalah imannya makbul, imannya orang-orang mukmin. Yang keempat adalah iman mauquf, imannya orang-orang ahli bid'ah. Yang terakhir, yang kelima, iman mardud, yakni imannya orang-orang munafik. Demikian ulasan yang kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.